lambang Pancasila, makna lambang Pancasila, pengamalan Pancasila, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yang berkaitan dengan kecoak, nyamuk, kupu-kupu, dan terakhir ada dan langkah-langkah discovery learning. Oke, baik, yang pertama adalah lambang Pancasila. Nah, ini sebenarnya ini adalah materi yang sudah sering ketika kita di sekolah pun materi ini. Maaf Bu, nggak kelihatan layarnya Bu. Nggak kelihatan? Sebentar. Layar kuis tadi. Sebentar Ibu. Nggak nampak layarnya Bu? Nggak kelihatan layarnya Bu? Enggak Bu. Ibu. Sebentar Ibu. Hilang apa tidak? Oke, ya. Baik, sekarang sudah terlihat Ibu? Udah Bu. Udah Bu. Baiklah, jadi hari ini kita akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan FRK 1, yaitu tentang Pancasila, berkaitan dengan lambang, makna, dan pengamalannya. Kemudian tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, dan langkah-langkah pada metode pembelajaran discovery learning. Yang pertama tentang lambang Pancasila dan maknanya, serta pengamalannya. Nah, ini sebenarnya materi ini untuk kita di sekolah sudah dipelajari oleh anak-anak kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Materi ini adalah materi pengulangan yang dipelajari setiap tahun oleh anak-anak kita. Nah, makanya materi ini menjadi salah satu materi wajib yang diujikan ketika tes P3K. Sebentar, Ibu. Oke, nah yang pertama lambang Pancasila. Mulai dari sila pertama. Sila pertama itu seperti kita tahu semuanya bahwa sila pertama itu dilambangkan dengan ketuhanan, gambar bintang, yang mana silanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gambar bintang pada sila pertama ini mengandung arti bahwa cahaya rohani untuk setiap umat manusia. Jadi gambar bintang ini menggambarkan cahaya rohani, berarti adalah ketuhanan. Jadi mengandung arti bahwa seluruh bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Sedangkan latar belakang belakang perisai berwarna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Jadi segala kegiatan kita ini mengacu kepada Tuhan yang Maha Esa dan berpedoman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua sila kedua dilambangkan dengan rantai. Nah, rantainya terdiri atas dua bentuk, yaitu berbentuk segi 4 dan lingkaran. Nah, yang saling berkaitan. Maka rantai Ibu tolong di-mute. Laki-laki dan rantai lingkaran melambangkan perempuan. Hal ini mengandung arti bahwa rantai yang saling berkaitan ini melambangkan hubungan antara manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki atau perempuan, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Jadi artinya bahwa maknanya di sini rantai yang saling berkaitan ini seluruh bangsa Indonesia, baik itu laki-laki dan perempuan, saling tolong-menolong. Berikut sila ketiga. Sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin seperti kita tahu semuanya, pohon beringin itu mempunyai akar tunggal yang panjang yang menunjang pohon untuk tumbuh, dan akar tumbuh ini sampai ke dalam tanah dan menjalar ke berbagai arah. Selain itu, pohon beringin juga mempunyai sulur-sulur yang menjuntai di batangnya. Nah, sulur-sulur ini mengartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan yang saling bersatu di bawah naungan Republik Indonesia. Yang ketiga, sila keempat. Sila keempat dilambangkan dengan hewan banteng.
Banteng dijadikan salah satu lambang Pancasila, karena banteng adalah hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, hal ini sama seperti kita bermusyawarah. Nah, jadi sila keempat ini mengambil istilahnya seperti banteng, mengacu seperti banteng. Banteng itu kan dia suka berkumpul. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini dia merupakan bangsa yang suka bermusyawarah, berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Berikutnya sila kelima. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Keduanya mengandung arti bahwa pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia. Nah, jadi di sila kelima ini ada lambangnya ada padi dan kapas. Padi ini menambangkan pangan, bahwa masyarakat Indonesia makanan pokoknya adalah padi. Sedangkan kapas melambangkan sandang, bahwa yang ini merupakan semuanya adalah kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia. Secara lebih sederhananya, dapat kita pahami bahwa sila pertama ini menggambarkan agama dan bahwa agama dan bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan. Yang kedua, sila kedua ini melambangkan bahwa laki-laki dan perempuan saling bahu-membahu dan membutuhkan. Sila ketiga mengandung arti tempat berteduh untuk rakyat. Sila keempat mengandung arti bahwa hewan sosial, bahwa banteng, bahwa manusia itu suka berkumpul. Yang kelima, sila kelima itu padi dan kapas mengandung arti bahwa sandang dan pangan sebagai kebutuhan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Berikutnya butir-butir pengamalan Pancasila. Ini juga sering keluar, juga ada keluar ketika saya ujian kemarin. Nah, kita lihat mulai dari yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa pengamalan yang sesuai dengan sila pertama ini. Contohnya yang pertama adalah bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, jadi dapat disimpulkan, pengamalan tentang sila pertama Pancasila ini semuanya berhubungan dengan keagamaan. Saling menghormati antar umat beragama, menjalankan ibadah sesuai kepercayaan, tidak memaksakan atau tidak mempengaruhi orang lain dengan agama yang kita anut. Nah, semua itu berhubungan dengan sila pertama. Berikutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beberapa pengamalan yang sesuai dengan sila kedua ini adalah yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bangsa bagian dari seluruh umat manusia. Dan terakhir, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
Nah, itu beberapa pengamalan yang sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya, Persatuan Indonesia. Nah, beberapa pengamalan yang sesuai dengan Persatuan Indonesia ini ada sila ketiga ini adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, bangsa, dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air di Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini sesuai dengan undang-undang, pembukaan undang-undang juga ya Bapak Ibu. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau pengamalan yang berhubungan dengan sila ketiga ini adalah yang berkaitan dengan kebangsaan, rasa cinta tanah air, kita. Yang keempat, kerakyatan yang di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Itu bunyi silanya. Beberapa pengamalan yang sesuai dengan sila keempat ini antara lain, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah tujuannya adalah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, jadi di sila keempat ini pengamalannya mengacu kepada musyawarah kerjasama untuk mengambil keputusan. Nah, biasanya kalau sila keempat ini pengamalannya lebih mudah kita identifikasi ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pengamalan sila kelima. Nah, adapun pengamalan yang mengacu kepada sila kelima ini adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat tidak menggunakan, maaf ya Bapak Ibu, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi bergaya hidup mewah dan bersifat melakukan pemborosan itu adalah satu hal yang bertentangan dengan sila kelima. Yang selanjutnya, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras dan suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, Bapak Ibu, biasanya untuk sila pertama ini mudah kita analisis pengamalannya.
Sila ketiga dan keempat juga begitu. Nah, biasanya yang sering meragukan kita ketika menjawab soal adalah antara sila kedua dengan sila kelima. Oleh karena itu, yang harus kita perhatikan adalah kata kuncinya. Kata kunci antara sila kedua dan kelima. Nah, sila kedua dan kelima ini mempunyai kata kunci yang berbeda. Kalau sila kedua tadi dia berbunyi bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kata kuncinya di sini adalah kemanusiaan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kemanusiaan itu sila kedua. Kata kuncinya adalah kemanusiaan. Nah, konteks hubungannya adalah antara manusia dengan manusia. Jadi antara satu individu dengan individu lain itu berkaitan dengan sila kedua. Nah, sedangkan sila kelima, kata kuncinya adalah keadilan. Sesuai dengan bunyi silanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kuncinya adalah keadilan. Nah, konteksnya adalah antara hubungan antara manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam, manusia dengan hukum dan negara. Nah, jadi kalau sila kedua konteksnya antara manusia dengan manusia, sila kelima itu konteksnya lebih luas antara suatu pribadi dengan masyarakat umum atau dengan lingkungan, juga antara atau dengan hukum atau negara. Nah, itu kata kunci pembeda untuk membedakan sila kedua dengan sila kelima ya Bapak Ibu. Berikut kita akan bahas beberapa soal, prediksi soal yang berkaitan dengan Pancasila ini. Soal ini tadi sudah Bapak Ibu jawab juga di kuisis. Yang pertama, contoh soalnya adalah alasan mengapa bintang emas dijadikan lambang sila pertama Pancasila adalah. Nah, seperti yang sudah kita bahas di materi tadi, bahwa sila pertama itu adalah cahaya rohani untuk setiap manusia tentang ketuhanan. Tuhan itu sebagai cahaya rohani yang menerangi jiwa-jiwa manusia. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, bahwa bintang emas merupakan simbol simbol sila pertama di Pancasila. Yang mungkin nanti tadi ada juga yang keliru dengan menjawab yang A. Bintang emas melambangkan 5 agama yang hidup dan tumbuh berkembang. Memang di negara kita ada 5 agama yang tumbuh berkembang, tapi bukan itu secara rincinya, tapi secara intinya makna lambang sila pertama itu adalah cahaya rohani untuk setiap umat manusia. Oke, yang kedua, contoh soal yang kedua. Pohon beringin memiliki sulur yang banyak. Sulur di sini maksudnya akar yang bergantungan di pohonnya itu ya Bapak Ibu. Pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting-rantingnya. Hal ini melambang pada sila ketiga memiliki maksud. Nah, yang pertama, sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Nah, ini jawabannya yang paling tepat, bahwa karena akar-akar yang menjunta itu melambangkan kebudayaan yang banyak yang ada di Indonesia. Nah, walaupun mereka akar itu banyak, tapi tetap acuannya tetap berlindung di bawah satu naungan, yaitu naungan bangsa Indonesia atau Pancasila. Berikutnya soal yang ketiga. Padi pada lambang sila kelima Pancasila melambangkan apa? Nah, tadi sudah kita bahas bersama bahwa padi itu dia di sila kelima itu ada padi dan kapas. Padi itu melambangkan pangan sebagai makanan pokok manusia, dan kapas sebagai bahan sandang atau pakaian manusia di Indonesia, bangsa Indonesia. Jadi jawaban di sini yang paling tepat adalah B sebagai pangan. Oke, Bapak Ibu, berikutnya soal yang keempat. Contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima adalah. Nah, ini langsung ke pengamalannya lagi ya, sila kelima. Sila kelima tadi ingat kata kuncinya adalah yang berhubungan dengan antara manusia dengan
yang masyarakat luas, antara manusia dengan masyarakat, antara manusia dengan lingkungan, atau antara individu dengan negara atau hukum. Nah, kita perhatikan yang pertama, yang A, ikut berperan serta dalam pemerintahan. Nah, kalau dari segi pemerintahan, berperan serta dalam pemerintahan ini lebih mengacu kepada sila ketiga. Berikutnya, merasa sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini juga mengacu kepada sila ketiga. Selanjutnya, menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, ini juga kebetulan opsi pengacaunya semuanya mengacu kepada sila ketiga. Berarti yang terakhir adalah menghargai karya orang lain. Nah, tadi juga sudah ada di butir-butir pengamalan yang kita bahas, bahwa salah satu pengamalan yang sesuai dengan sila kelima adalah menghargai karya orang lain, yang mana yang akan berdampak banyak, bermanfaat bagi masyarakat banyak. Selanjutnya, dari pernyataan di atas, perilaku yang menyimpang dari pengamalan sila Pancasila yang pertama. Nah, ini yang menyimpang. Kita perhatikan dari poin pertama, Bapak Ibu. Yang pertama, berpenampilan mewah. Nah, kalau berpenampilan mewah ini tidak ada hubungannya dengan sila pertama. Ini kaitannya adalah dengan sila kelima. Yang kedua, mau menerima bantuan dari orang yang berbeda agama. Nah, kalau ini tidak bertentangan, tapi ini memang sesuai dengan yang sesuai dengan butir-butir Pancasila pertama, Pancasila. Mau menerima bantuan. Nah, kalau tidak menerima bantuan dari agama yang berbeda, baru itu bertentangan. Yang ketiga, menganggap sesat orang yang berbeda keyakinan. Nah, ini yang bertentangan dengan sila pertama. Sila pertama tadi adalah salah satu butirnya adalah saling menghargai antar umat beragama. Jadi kalau kita menganggap sesat orang yang berbeda keyakinan dengan kita, berarti kita telah menentang sila pertama. Mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, ini juga tidak sesuai dengan sila pertama. Yang kelima, menolak bantuan dari orang yang berbeda agama. Nah, ini ya kebalikan dari yang pertama, ke poin nomor 2 tadi ya Bapak Ibu. Menolak bantuan dari orang yang berbeda agama, berarti ini adalah bertentangan juga dengan sila pertama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 3, 4, dan 5, yaitu jawabannya D. Oke Bapak Ibu, itu 5 soal yang sudah Bapak Ibu jawab tadi di kuisis tadi yang berkaitan dengan FR tentang Pancasila. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Apakah cukup dipahami? Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, kita lanjut kepada FR berikutnya. Oke, baik. FR berikutnya adalah tentang metamorfosis. Metamorfosis pada hewan. Nah, sebagaimana kita ketahui, metamorfosis itu adalah proses pertumbuhan hewan yang meliputi perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh secara bertahap. Jadi metamorfosis itu proses pertumbuhan hewan yang meliputi perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh secara bertahap. Nah, metamorfosis pada hewan ini terdiri menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna, yang mana metamorfosis sempurna itu ciri khasnya adalah, kata kuncinya adalah bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Nah, ini ya kata kuncinya, dia antara hewan yang baru menetas berbeda bentuknya dengan induknya. Kata kuncinya berbeda. Ada perbedaan bentuk antara tahap pertumbuhan hewan tersebut. Nah, adapun hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara metamorfosis sempurna ini adalah yang pertama katak, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lebah. Nah, ada katak, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lebah. Nah, supaya lebih mudah kita ingat, bisa kita singkat saja. Jadi takku punya latbah. Jadi mudah diingat, takku punya latbah. Tak untuk katak, kupu untuk kupu-kupu, nya untuk nyamuk, lat untuk lalat, dan bah untuk lebah. Jadi hewan yang berkembang biak dengan metamorfosis sempurna itu adalah
takku punya laba. Katak, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lebah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa antara perkembangbiakan hewan dengan metamorfosis sempurna ini dia memiliki beberapa bentuk. Di setiap tahap perkembangannya itu mempunyai beberapa bentuk. Nah, adapun tahap perkembangannya adalah yang pertama telur, yang kedua larva atau larva ini atau bisa juga kita sebut ulat. Yang ketiga pupa. Pupa ini kalau pada kupu-kupu kita sebutnya kepompong. Yang terakhir adalah hewan dewasa. Jadi telur, larva, pupa, dan hewan dewasa. Yang ini kadang juga terkecoh Bapak Ibu ketika ada di soal. Kadang ketika soal ditampilkan gambar, contohnya gambar metamorfosis kupu-kupu ini. Nah, di opsinya kan kita tahu, kita sudah pahami ya bahwa perkembangannya mulai dari telur, larva, pupa, dan hewan dewasa. Tapi tidak selalu seperti itu ya Bapak Ibu. Kadang di soal dirubah-rubah letaknya. Yang penting harus diketahui bahwa daur hidup itu dia kan berputar terus. Mulai dari telur, lalu dia menjadi larva, pupa, lalu hewan dewasa. Diputar-putar, nanti kadang di opsinya juga dimulai dari dewasa dulu. Kalau sudah dewasa berarti dia bertelur dulu, lalu menjadi larva, menjadi pupa, baru menjadi dewasa lagi. Nah, jadi nanti jangan terpaku pada ini saja. Pada dimulai dari telur saja dulu, tidak. Tapi yang harus yang harus dipahami adalah urutannya. Maksudnya kelanjutannya. Sesudah telur itu larva, sesudah larva itu pupa, sesudah pupa dia menjadi hewan dewasa. Nah, sesudah menjadi hewan dewasa dia bertelur lagi. Begitu terus putarannya. Oke, sekarang kita perhatikan bersama. Ini gambar daur hidup pada kupu-kupu. Saya besarkan sedikit biar jelas. Nah, yang pertama itu, nah di sini kan kalau gambarnya lingkaran seperti ini kan tidak tahu kita mana yang dulu. Nah, bisa jadi di dewasa dulu, kemudian dia bertelur, lalu larva, kemudian menjadi pupa, baru menjadi kupu-kupunya. Jadi yang penting urutan fasenya. Fase sesudah telur apa, sesudah pupa apa, begitu yang perlu diingat. Berikutnya, contoh berikutnya adalah katak. Nah, ini daur hidup katak. Nah, kalau katak dimulai dari telur, nah dia di sini kalau katak ini bentuk larvanya ini bukan ulat Bapak Ibu, tapi seperti berudu kita menyebutnya. Nah, dari telur, berudu, kemudian menjadi katak berekor, nah kemudian katak dewasa. Nah, ini dia berubah bentuknya. Tidak sama bentuknya di setiap perkembangannya. Makanya dia termasuk metamorfosis sempurna. Kemudian yang ketiga ada nyamuk. Nah, ini yang keluar ketika ujian kemarin, ketika saya ujian kemarin keluar ini. Nah, tahap perkembangannya ini mulai dari kalau nyamuk, bukan ini lalat maksudnya, mohon maaf. Nah, kalau lalat, nah juga sama, telur, larva, pupa, dan baru menjadi lalat dewasa. Begitu juga dengan nyamuk. Nah, berikutnya metamorfosis tidak sempurna. Berbeda dengan metamorfosis sempurna, kalau sempurna tadi dia pada tahap perkembangannya berbeda-beda bentuknya. Nah, kalau pada saat metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas itu mirip dengan induknya. Jadi setelah dia menetas dari telurnya, tidak ada perbedaan antara hewan yang baru menetas dengan induknya. Jadi hanya ukurannya saja yang berbeda. Jadi bentuknya mirip, makanya dia dibilang metamorfosis tidak sempurna. Nah, adapun tahap perkembangan pada metamorfosis tidak sempurna ini adalah yang pertama dia telur, kemudian hewan muda. Nah, hewan muda ini kita sebut dengan nimfa, kemudian hewan dewasa atau kita sebutnya dengan imago. Nah, jadi telur, nimfa, dan imago. Nah, itu dia tahapan perkembangannya.
Adapun contohnya adalah, nah kalau hewan yang berkembang biak dengan metamorfosis sempurna ini banyak contohnya Bapak Ibu. Ada kecoa, belalang, capung, jangkrik, kutu daun, kutu rambut, rayap, dan masih banyak yang lainnya. Atau kita bisa singkat biar mudah diingat. Kecobel, capri, kuda, kurara. Kecobel, capri, caprik, kuda, kurara. Kecoa, bel belalang, capung, keprik, kuda, kutu daun, kutu rambut, dan rayap. Nah, ini beberapa gambar tentang perkembangbiakan hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama yaitu kayak kecoa. Nah, ini metamorfosis kecoa ya. Dimulai dari telur, lalu nimfa, lalu ke kecoa dewasa atau imago. Kemudian jangkrik juga seperti itu. Nah, kalau jangkrik nimfanya lebih banyak, nah, tapi dia tetap bentuknya sama dengan induknya. Capung, nah capung juga telur, nimfa, imago atau capung dewasa. Capung juga, nah capung juga tadi udah. Oke, nah kemarin saya ketika saya tes kemarin yang keluar adalah kecoa. Nah, yang perlu diingat adalah yang kemarin saya sempat ragu ketika ujian antara nimfa dan imago ini saya kemarin ragu, tapi untungnya ingat kembali bahwa kalau nimfa itu hewan muda, kalau imago dia hewan dewasa. Nah, istilah ini yang perlu diingat Bapak Ibu, jangan sampai terbalik. Jadi, telur, nimfa, dan imago. Nimfa itu untuk hewan muda, hewan dewasa itu imago. Nah, oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal. Nah, ini soalnya, ini adalah daur hidup perkembangbiakan nyamuk. Nah, di sini mulai dari telur, larva, lalu pupa dan hewan dewasa. Hewan yang memiliki daur hidup sama seperti gambar di atas adalah, nah, tadi kita dari gambarnya kita bisa lihat bahwa dia melewati masa menjadi telur dan menjadi larva. Nah, berarti dia ini adalah perkembangbiakan metamorfosis sempurna. Nah, adapun hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yang tadi adalah dia ada kupu-kupu, ada lalat, ada lebah. Nah, kita analisis dari opsi pertama. Yang pertama ini kupu-kupu, kecoa, dan jangkrik. Kupu-kupu iya, kecoa itu tidak sempurna, jangkrik juga tidak sempurna. Berarti ini bukan ini jawabannya. Yang kedua jangkrik, kecoa, dan belalang. Nah, ini semuanya adalah metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga lalat, kupu-kupu, dan lebah. Nah, tadi kita ingat tak kulat bah. Kata kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah. Berarti ini adalah opsi yang benar. Lalat, kupu-kupu, dan lebah. Nah, yang mana sama lalat, kupu-kupu, dan lebah melewati fase telur, larva, pupa, dan menjadi hewan dewasa. Contoh kedua, capung dan kecoa memiliki daur hidup yang sama. Berikut ini daur hidup kecoa yang benar adalah, yang pertama tadi sudah kita ingat tadi bahwa kecoa itu dia tidak sempurna ya Bapak Ibu, berarti dia yang A ini sudah pasti salah karena ini adalah karena di sini ada larva dan pupa, kalau itu adalah adanya di metamorfosis sempurna. Yang B, telur, nimfa, dan imago. Yang C, telur, imago, dan nimfa. Yang D juga pasti salah. Nah, antara B dan C. Nah, ini seperti ini kemarin yang saya alami Bapak Ibu, ragu. Ada keraguan antara nimfa atau imago dulu. Atau imago atau nimfa dulu. Nah, kita ingat, kalau imago itu adalah hewan dewasa, nimfa adalah hewan muda. Nah, berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Telur, nimfa, dan imago. Itu daur hidup atau metamorfosis tidak sempurna dan tidak sempurna pada hewan.
Oke Bapak Ibu, dari dua contoh soal di atas semoga bisa dipahami. Berikutnya kita lanjutkan pada contoh soal berikutnya atau FR berikutnya, FR yang ketiga, yaitu tentang materi discovery learning. Nah, Bapak Ibu biasanya ini materi tentang model, metode atau teori pembelajaran ini adalah salah satu materi yang atau materi soal yang cukup dianggap sulit. Nah, ketika ujian ini ujian apa saja? Ujian tes pre-tes PPGK, ujian P3K, P3KK, atau ujian CPNS-KK. Nah, biasanya nih metode atau yang berkaitan dengan pembelajaran ini materi agak kadang menjadi agak sulit dipahami soalnya. Berikut kita akan membahas tentang, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas dulu tentang model pembelajaran discovery learning. Discovery learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Jadi pada model pembelajaran discovery learning ini, guru mengarahkan peserta didik untuk mencari tahu sendiri apa materi-materi yang berkaitan dengan tujuan dalam pembelajaran. Adapun sintak atau langkah-langkah model pembelajaran discovery learning ini adalah yang pertama dimulai dari stimulus Bapak Ibu. Stimulus itu artinya memberikan rangsangan. Jadi guru itu memulai kegiatan proses mengajar dan belajarnya dengan mengajukan pertanyaan, bisa berupa mengajukan stimulus berupa pertanyaan kah, atau meminta siswa membaca buku kah dulu, atau melakukan aktivitas belajar basis atau jawaban sementara atas dasar pertanyaan masalah. Nah, jadi setelah diberikan rangsangan tentang materinya, nah siswa dibebaskan untuk mengidentifikasi masalahnya, memberikan pendapatnya tentang stimulus yang disampaikan guru tadi. Berikutnya data collection atau pengumpulan data. Pengumpulan data, dan di sini siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan di awalnya tadi. Jadi kan tadi sudah melakukan identifikasi masalah, lalu siswa diminta untuk menduga atau merumuskan hipotesis yang berkaitan dengan masalah yang mereka identifikasi tadi. Kemudian diminta siswa mengumpulkan data dan berbagai informasi yang berkaitan dengan untuk membuktikan benar atau tidak hipotesisnya. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Nah, di sini siswa diminta untuk mengolah data dan informasi yang telah diperoleh, kemudian boleh melalui wawancara atau observasi atau diskusi dan segala macamnya. Berikutnya, verification atau pembuktian, yaitu melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi. Kemudian dihubungkan dengan data yang diproses yang sudah dikumpulkan tadi. Selanjutnya, generalization atau menggeneralisasi atau membuat simpulan. Jadi di sini guru mengajak siswa menarik sebuah simpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Nah, jadi di sini setelah didapat data dan sudah dibuktikan, lalu guru mengajak siswa menyimpulkan bersama. Jadi inti dari langkah discovery learning ini adalah yang pertama,
memberikan stimulus. Yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection. Keempat, data processing. Yang kelima, verification atau pembuktian. Yang keenam, generalization atau menggeneralisasi atau menyimpulkan. Atau bisa kita singkat dengan ini ya Bapak Ibu, SPDC Dapvergen. Nah, sekarang kita perhatikan di sini sudah saya buatkan beberapa penerapan sintak dalam discovery learning ini dalam pembelajaran. Nah, bagaimana kegiatan yang dilakukan ketika pembelajaran yang berkaitan dengan sintak-sintak tadi. Yang pertama pada fase stimulasi. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan adalah pembelajaran dimulai dengan guru mengajukan pertanyaan, contoh-contoh dan referensi lainnya, dan penjelasan singkat yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Nah, tahap ini berfungsi untuk menyiapkan kondisi belajar yang dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan ajar. Di sini siswa dihadapkan dengan pertanyaan atau persoalan yang relevan untuk menumbuhkan keinginan untuk menyelidiki dan mencari tahu sendiri jawabannya. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat atau jawaban sementara terkait dengan topik yang dibahas. Berikutnya, pengumpulan data. Di sini siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan apakah jawaban sementara yang mereka berikan sudah tepat atau belum. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku atau sumber dari materi online, mengamati objek, dan melakukan eksperimen. Yang keempat, pengolahan data. Nah, siswa mengolah informasi yang telah didapat baik melalui pengumpulan data, kemudian menafsirkannya. Yang kelima, pembuktian. Siswa mempresentasikan hasil pengolahan informasi kelompoknya di depan kelas. Kemudian siswa lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritik, dan saran, serta pertanyaan. Jadi pada tahap pembuktian ini siswa mempresentasikan dulu Bapak Ibu apa hasil pengolahan informasinya, nanti siswa lain akan memberikan tanggapan. Berikutnya terakhir ada generalisasi. Nah, guru menuntun siswa untuk menarik kesimpulan dari temuan tafsiran dan pembuktian yang telah dipresentasikan untuk mendapatkan suatu gambaran umum atas jawaban atas persoalan yang dihadapi dan disetujui oleh seluruh kelompok. Pada kegiatan penutupnya, guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari bersama oleh siswa dan memberikan koreksi jika diperlukan. Nah, ini pada kegiatan penutup ini seperti pada umumnya kita melakukan pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu sedikit materi tentang discovery learning. Nah, sekarang kita akan coba lihat pada contoh soalnya. Nah, yang pertama, perhatikan langkah-langkah di bawah ini. Nah, di sini ada diacak sintak atau langkah pembelajaran pada pembelajaran discovery learning ini. Yang pertama, stimulus atau stimulation. Nah, ini adalah yang pertama, betul ya Bapak Ibu. Kita memberikan stimulus atau rangsangan itu pertama kali. Yang kedua, data processing atau pengolahan data ini tidak. Nah, harusnya masih ada kegiatan lain sebelum data processing ini. Yang ketiga, problem statement. Nah, ini dia setelah stimulus tadi sudah seperti langkah berikutnya, setelah guru memberikan rangsangan, siswa mengidentifikasi masalahnya. Jadi setelah stimulus langsung problem statement jadi 1, 3. Berikutnya verification pembuktian. Lalu data collection, yang keenam generalization. Nah, urutan langkah model pembelajaran discovery learning yang benar adalah berdasarkan tadi langkah-langkahnya. Yang pertama tadi memberikan stimulus. Setelah stimulus dia kita meminta siswa mengidentifikasi. Identifikasi itu nomor 3. Berarti setelah 1 itu 3. Setelah 3 diidentifikasi masalahnya, siswa diminta mengumpulkan data. Pengumpulan data itu 5, berarti setelah 1, 3, 5,
Setelah data dikumpulkan, datanya diproses 2, lalu berikutnya dibuktikan, kemudian baru disimpulkan. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 3, 5, 2, 4, 6. Berarti jawabannya yang benar adalah A. Jadi di sini untuk nomor 1 jawabannya adalah A. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Nah, berikutnya, seorang guru ketika sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, ia mengajukan pertanyaan pada para siswa yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Ia juga menunjukkan gambar-gambar dan merekomendasikan buku yang harus dibaca siswa. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut pada model pembelajaran discovery learning berada pada tahap. Nah, ini gurunya sebelum mulai mengajar. Nah, di sini kata kuncinya. Di sini sudah jelas ya, sebelum mulai mengajar. Kalau sebelum mulai mengajar berarti belum masuk kegiatan inti. Ya. Dia mengajukan pertanyaan kepada siswa, kemudian ditampilkan gambar-gambar. Nah, ini mengajukan pertanyaan, menampilkan gambar. Ini adalah tujuannya untuk merangsang siswa, memberikan rangsangan kepada siswa. Nah, kalau memberikan rangsangan, berarti dia ini berada pada tahap stimulasi atau stimulus. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Pemberian rangsangan atau stimulasi. Kita lihat, kita analisis opsinya sebentar. Kalau persiapan ini tidak ada pada langkah kegiatan discovery learning, identifikasi masalah. Nah, ini kalau identifikasi masalah dia disampaikan dulu masalahnya. Kalau di sini guru belum menyampaikan masalah, tapi guru masih memberikan stimulus rangsangan berupa gambar atau pertanyaan umum. Lalu kemudian mengumpulkan data. Ini juga tidak. Kalau mengumpulkan data berarti siswa sudah mencari informasi ya Bapak Ibu. Jawabannya yang paling tepat di sini adalah B. Berikutnya, kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, kemudian mengolahnya, sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah, nah, di sini disebutkan, pada soal sudah disebutkan sintak-sintaknya Bapak Ibu, bahwa dimulai dari stimulus, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data. Nah, ini adalah sintak-sintak pada pembelajaran discovery learning. Berarti jawaban yang paling tepat adalah discovery learning. Oke, Bapak Ibu, itu 3 contoh soal yang berkaitan dengan discovery learning. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita membahas 10 soal yang berkaitan dengan Pancasila, metamorfosis, dan model pembelajaran discovery learning. Sampai di sini. Jika ada yang Bapak Ibu mau bertanya atau yang perlu masih diragukan, silakan diberi kesempatan untuk bertanya. Video B nak buka dah dia. Buka apa? Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh diaktifkan audionya. Silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham, kita sharing di sini, kita berbagi di sini ya Bapak Ibu. Jika ada yang diragukan, nanti kita akan bahas atau kita cari jalan keluarnya bersama. Atau Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau request materi untuk besok juga boleh. Misalnya ada yang mau dibahas secara khusus untuk materi besok juga boleh. Atau ada yang mau ditanyakan untuk saat ini juga boleh Bapak Ibu. Sebelum masih ada waktu kita sedikit, sebelum nanti ada dilanjutkan sama Pak Pandra, boleh kita gunakan dulu waktu kita untuk bertanya jawab, untuk diskusi ya Bapak Ibu.
Kok banyak jalan nih itu. Tentang Pancasila sudah dipahami Bapak Ibu? Materinya atau FR yang keluar. Biasanya ini yang menjadi agak diragukan tentang pengamalannya ini. Apakah sudah dipahami dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi? Soalnya soal lembar bara ada gay. Ya ampun. Oke, Bapak Nasrul, ada yang mau ditanya, Bapak? Apakah ada yang diragukan materinya? Atau yang Bapak Ibu yang lainnya juga boleh, atau mau request materi untuk besok juga boleh. Sebelum nanti ada penjelasan lebih lanjut atau tentang dijelaskan rinciannya lebih lanjut tentang kegiatan kita selama bimbel ini oleh Pak Pandra, nanti kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi untuk berdiskusi bersama untuk persiapan kita menghadapi ujian tahap 3 nanti. Dengan TV dan Iya. Bapak Ibu yang lain, ketika diskusi ini boleh diaktifkan, boleh mengaktifkan audionya ya, ketika untuk kita supaya bisa sharing bersama, diskusi bersama, supaya nanti lebih banyak informasi atau lebih banyak yang kita dapatkan untuk kegiatan hari ini. Nanti materinya juga akan di-share ya Bapak Ibu untuk materi hari ini untuk menjadi bahan bacaan lebih lanjutnya. Assalamualaikum Bu. Bu. Ya Pak. Boleh bertanya Bu? Iya silakan Bapak. Mohon dijelaskan lagi Bu tentang langkah-langkah discovery learning tadi Bu. Oke, langkah-langkah discovery learning ya Bapak. Nah, Iya, jadi ini Bu sekalian bertanya Bu. Ya. Kalau bisa Bu kan kita menjawab ini biar tahu kata kuncinya langsung gitu Bu, yang dipermudah bagaimana itu Bu. Biar langsung kita enak jawabnya gitu Bu. Misalnya kata kuncinya apa gitu biar kita bisa enak mengingatnya gitu Bu. Kata kunci untuk yang mana Ibu? Discover learning itu Bu. Discovery ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau discovery ini tadi dia siswa lebih aktif ya Bapak Ibu. Siswa yang lebih aktif untuk menemukan sendiri, lebih aktif menemukan sendiri
tentang materi yang akan dibahas yang akan menjadi tujuan pembelajaran. Jadi di sini kata kuncinya guru mulai dulu merangsang siswa. Nah, merangsangnya ini tidak memberikan masalah secara langsung. Kalau tidak memberikan suatu masalah kepada siswa, tapi merangsang siswa dengan memberikan berbagai sepertinya gambar atau pertanyaan. Nanti siswa yang akan menganalisis ada apa dengan gambar ini. Nah, siswa akan mengidentifikasinya nanti. Jadi dimulai dengan stimulus, lalu diidentifikasi oleh siswa. Kemudian tahap selanjutnya siswa mengumpulkan datanya, lalu baru diolah dan dibuktikan. Selanjutnya baru digeneralisasi ya Bapak Ibu. Jadi di sini kata kuncinya dirangsang dulu siswa. Siswa dirangsang, distimulus untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini kata kuncinya diingat ya Bapak Ibu ya, dimulai dari stimulus, lalu identifikasi masalah, pengumpulan data, lalu memproses data, diolah bersama, lalu memverifikasi dan menyimpulkan. Jadi itu sintaksnya, kuncinya itu. Jadi kata kuncinya supaya lebih ingat ya Bapak Ibu, dimulai dari awalnya dulu, rangsangan, memberikan rangsangan kepada siswa. Nah itu kalau ada rangsangan, lalu siswa diminta mengidentifikasi, yang berarti itu dia berupa discovery learning. Nah itu Bapak Ibu, Ibu ya Pak, tentang discovery learning, diidentifikasi masalahnya dulu, dirangsang siswanya terlebih dahulu. Lalu di sini siswa yang lebih aktif mencari informasinya. Oke, bisa dipahami Bapak? Iya Bu, insya Allah bisa dipahami Bu. Bapak Ibu yang lain, atau ada yang lainnya yang mau ditanyakan atau yang belum jelas atau kurang jelas? Satu lagi Bu. Ya, Boleh Pak. Bu? Oke Pak, silakan Bapak. Nanti bahan yang dari Bu ini boleh di-upload Bu? Bagaimana Bapak? Bahan yang dari Bu ini, bahan yang dia jelaskan tadi ini, boleh di-share ke grup nanti Bu? Iya, nanti di-share di grup ya Bapak ya. Yang semua materi untuk hari ini nanti di-share di grup. Oke, makasih Bu. Iya. Iya, Ma. Ini Bapak sudah sampai rumah. Sudah makan kok. Tadi mesen dari Bekasi. Mama keluar. Gitu ya. Syukurlah Bapak. Mama sebelumnya udah tanya. Ini baik-baik aja. Malam Bu. Iya. Ini mau bertanya untuk materi pertemuan selanjutnya. Nanti per mapel atau campur-campur kayak gini Bu? Ya dicampur seperti ini, seperti FR yang keluar, yang apa Bapak? Kita kan membahasnya fokusnya ke FR. Jadi di materinya, kalau misalnya ada requestan mau di kelompok-kelompokkan juga boleh. Apa tidak lebih mudah kalau misalnya nanti dikelompokkan Bu? Soalnya kalau sekarang misalnya kita belajar kegiatan pembelajaran discovery learning, padahal kita nggak tahu yang lain kan kita juga agak repot. Bukan lebih enaknya misalnya besok matematika, kita ambil FR matematika dulu semua, kita pelajarin, besoknya mungkin IPA-nya, besoknya lagi IPS-nya, gitu kan. Belajarnya lebih enak karena ada terikatan materinya, mungkin gitu. Iya, ini untuk pertama ini sengaja dicampur-campur dulu Bapak, supaya nanti ketika ujian kan juga tidak dikelompok-kelompokkan. Nah, jadi sengaja untuk pertemuan pertama ini diacak dulu. Untuk kedepannya kalau mau dikelompokkan juga boleh. Nanti kita kelompokkan pembahasan materinya ya Bapak. Terima kasih masukannya Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bu, izin masuk. Waalaikumsalam ya Bapak. Minta penjelasannya lagi Bu, arti dan dari lambang Pancasila Bu ya. Arti dan lambang Pancasila, oke Bapak. Arti dari lambang Pancasila ini
Kita lihat dari gambarnya saja, Bapak, dari lambang-lambangnya tadi, kan setiap sila itu punya simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu memiliki makna-makna tertentu yang bisa dilihat dari gambarnya itu. Contoh sila pertama tadi, gambarnya adalah bintang. Bintang yang berwarna kuning. Ya. Maksudnya di sini adalah tentang bintang yang berwarna. Seperti kita tahu kan, kalau bintang itu dia mengeluarkan cahaya. Nah, jadi maksudnya di sini, bintang di sini adalah maksudnya bahwa cahaya rohani untuk setiap manusia. Nah, seperti kita tahu bersama, kalau yang merupakan cahaya rohani untuk setiap manusia itu kan adalah Tuhan. Nah, jadi sila pertama ini, pada gambar bintang ini, melambangkan bahwa Tuhan merupakan cahaya rohani untuk setiap umat manusia. Nah, berikutnya adalah sila kedua. Sila kedua ini ada gambarnya adalah rantai yang saling berhubungan, rantai yang saling bertaut. Nah, yang mana mata rantainya ini berbeda bentuknya. Ada yang persegi, ada yang lingkaran. Nah, kalau persegi ini melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Nah, mereka persegi dan lingkaran ini saling bertaut sehingga membentuk suatu lingkaran seperti yang ada pada gambar Pancasila yang kita tahu. Nah, maksudnya saling bertaut di sini adalah bahwa rantai yang saling terkait ini melambangkan hubungan antara manusia yang saling bantu-membantu, baik itu laki-laki atau perempuan, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Nah, jadi di sila kedua ini, gambar rantai ini menunjukkan bahwa adanya keterhubungan antara setiap bangsa Indonesia. Keterhubungannya itu berkaitan dengan saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, baik itu dari perempuan ataupun laki-laki. Nah, di sini perempuan dan laki-laki atau berbeda suku atau budaya sekalipun tetap saling tolong-menolong dan bahu-membahu, serta saling membutuhkan. Sedangkan lambang dari sila ketiga itu adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin itu dia pohonnya digambarkan memiliki akar-akar yang menjulur, menjuntai. Nah, di sini akar-akar yang menjuntai di sini maksudnya adalah bahwa bangsa Indonesia ini dia memiliki berbagai macam kebudayaan, berbagai macam suku, berbagai macam agama, kebudayaan, bahasa. Nah, ada banyak kebudayaan yang ada di Indonesia, tapi akar kebudayaannya itu tetap berada di bawah naungan Pancasila atau naungan bangsa Indonesia. Jadi tidak terpecah belah, tapi tetap berada pada berlindung di bawah satu naungan pohon, yaitu berupa adalah bangsa Indonesia. Sedangkan sila keempat yaitu banteng. Nah, banteng ini kan dia hewan sosial ya Pak ya, hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, di sini maksudnya bukan bangsa Indonesia adalah banteng. Jadi yang diambil di sini adalah sifat suka berkumpulnya. Sifat banteng yang suka berkumpul artinya bahwa bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang suka berkumpul untuk bermusyawarah, untuk berdiskusi dalam menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai kata mufakat. Nah, jadi di sini makanya pada sila keempat sesuai dengan bunyi Pancasila keempat yaitu yang berkaitan dengan musyawarah dan mufakat, Bapak Ibu. Selanjutnya sila kelima. Nah, sila kelima ini ada gambar padi dan kapas. Nah, padi dan kapas itu kan makanan pokok dan kebutuhan pokok kita. Nah, padi itu sebagai kebutuhan pokok makanan, kapas itu sebagai kebutuhan pokok pakaian kita. Nah, jadi ini melambangkan kebutuhan pokok umat manusia. Semua masyarakat Indonesia. Itu lambangnya, makna dari setiap lambang Pancasila Bapak Ibu. Atau supaya lebih mudah diingat, ini diingat saja kalau bintang itu berarti dia berupa ketuhanan. Kalau sila kedua itu antara laki-laki dan perempuan saling membantu dan membutuhkan. Sila ketiga pohon beringin sebagai tempat berteduh bagi rakyat yang mempunyai banyak kebudayaan. Sila keempat itu banteng, hewan sosial yang suka berkumpul, itu maknanya. Dan sila kelima, sandang dan pangan sebagai kebutuhan untuk kemakmuran. Itu Bapak tentang penjelasan tentang makna dari lambang Pancasila.
Bisa dipahami, Bapak? Iya, Ibu. Cukup. Terima kasih. Oke, terima Izin kasih, Ibu Bapak. bertanya lagi, Bu. Iya, Izin Ibu. Ibu bertanya lagi. Nah, ini Ya. Bu yang di soal untuk yang nomor 3 itu Bu, padi pada lambang sila kelima Pancasila. Tadi Ibu Ya. bilang kan padi ciri khasnya pangan dan sandang. Kenapa mesti jawab B itu ya Bu? Sedangkan sandang juga ada di situ Bu. Ataupun memang yang padi ditanyakan di sini padi, Bu. Poinnya pada soal nomor 3 kan poinnya ditanya padi pada sila kelima. Jadi bukan padi dan kapas. Ya, perhatikan iya, Bu. poin soalnya ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, Itulah jadi kita menjebak ya, Bu. Iya, Dan kita itu makanya Iya. ketika ujian pun nanti kita biasanya juga seperti itu, Bapak Ibu. Kalau tidak fokus bisa terjebak padahal sebenarnya jawaban soal itu mudah. Bisa terjebak juga kita kalau tidak fokus ya, Bu ya. Kalau benar, jadi benar, Bu. lebih Terima kasih. dipahami kata kunci dari setiap soal. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Iya, Ibu. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Atau mau request materi untuk besok juga boleh. Ada yang mau request materi kalau untuk besok maunya kita bahas tentang apa? Atau seperti saran Bapak tadi, mengelompokkan kita bahas materi khususnya materi mapel apa juga boleh. Bagaimana tadi Ibu kuisisnya? Yang sudah menjawab kuisis? Apakah sesuai dengan harapan, sesuai dengan targetnya, nilainya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya rasa cukup. Untuk pertemuan pertama ini, selanjutnya nanti ada beberapa penjelasan atau perkenalan dari Bapak Pandra. Kita tunggu Bapak Pandranya bersama ya Bapak Ibu. Sembari menunggu Bapak Pandra, kalau masih ada yang mau bertanya juga boleh. Kita tunggu Bapak Pandranya bersama ya Bapak Ibu. Iya IT kaya anak kebenaran nih. Jangan ini. Jangan. Ada nak ibu-ibu kan ada mau. Masuk tadi. Enggak bawa tahu.
Oke Bapak Ibu, untuk besok kita maunya bahas apa Bapak Ibu? Mohon maaf semuanya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sudah dipahami untuk materi pertemuan pertama ini Bapak Ibu. Kalau begitu kita cukupkan saja untuk pertemuan pertama hari ini. Kita sambung lagi untuk pertemuan besok. Oke, jika ada yang ada kekurangan dalam penjelasan materi saya hari ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Bu. Kedua nama orang-orang Berarti apa Mami? Tadi masuk password itu lama tapi tambah jam mungkin. Kamu sudah sama 8 lawan dari tadi masuk tadi dalam kuis itu. orang benar. Tadi dua aku akan menemu. Mungkin kau bagi tahu bisa. Hanya Nyampe cik 6 kelompok 20 kelompok orang. Aku udah belum kau cek 2 3 4 5 6 7 8 9 9 mah. Enggak, aku bagian apa mah? Bagian kedua soal. Aku baru nemu AB, nemu orang. Berarti dalam selokal tuh cek 2 3 4 5 6 7 orang tuh nya. Dalam si Eko aku berempat. Oh. Abi posisi B sih gua. Pak B ya. Semua dengan rangka. Mulai orangnya gua. Ibu Ami? Mulai orangnya gua. Kumi ya. Dia nemu Nairi do. Nah, mulai orangnya gua. Berarti ikut soal tadi kayak. Soal. Lah keluar orang tuh Mai. Itu lah, ini udah siap mah. Nah tuh keluar dari sekolah tekan. Kan ke lah. Ya. Kan ke. Ini malah luar tau selik lah. Lelak. Sudah keluar seorang tuh. Masih dulu. Nah, seorang lagi. Itu celiknya beda deh. Keluar dari Amin.
Titik. Kayaknya tak